Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Silahkan duduk. Ibu, Bapak, dan saudari-saudara yang dipersatukan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, rangkaian peringatan arwah untuk Ibu Maria Ngatiah telah mencapai hari yang ke-1000. Menurut tradisi budaya kita, peringatan arwah 1000 hari ini merupakan akhir dan puncak rangkaian peringatan arwah. Dalam enkulturasi iman dan budaya kita hendak merayakan iman kita akan Allah sebagai sang sumber dan tujuan kehidupan segala sesuatu. Hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya juga menuju kepada Allah. Saudari kita Ibu Maria Ngatiah telah bersatu dengan sang sumber dan tujuan hidup. Kita mohon agar saudari kita Ibu Maria Ngatiah kini boleh menjadi berkat bagi kita yang masih mengembara di dunia ini, terkhusus bagi keluarga yang ditinggalkan Ibu Maria Ngatiah. Semoga Tuhan Allah berkenan menyertai, melindungi, dan memelihara keluarga serta sanak saudara dari Ibu Maria Ngatiah, dan juga kita semua dalam menjalani suka duka hidup dunia ini, sampai akhirnya kita diperkenankan boleh berjumpa kembali di tempat akhir tujuan setiap peziarah insan, yakni Tuhan Allah Bapa di surga. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk perayaan Ekaristi ini. Kita mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita, dan kita memohon rahmat pengampunan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Kasihanilah
Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada saudari kami, Ibu Maria Ngatiah, yang telah 1000 hari Kau panggil menghadap-Mu. Kami menyadari bahwa kehidupan ini berasal dari-Mu dan bergerak menuju di Kau sendiri. Maka kami mohon, sertailah kami selalu dengan Roh Kudus-Mu, agar kami hidup dalam damai sejahtera. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau, Sang Sumber hidup sejati, dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya. Firman Tuhan diambil dari kitab Nabi Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan jamuan bagi segala bangsa. Dan di atas gunung itu, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapuskan air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita bermazmur dengan mendaraskan ulangan. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Kepadamu, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Bapa, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari-Mu. Segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang dari-Mu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan Aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan. Para ibu, para bapak, saudari-saudara, baik yang mengikuti Ekaristi di gereja ini maupun yang mengikuti Ekaristi ini secara live streaming di rumah. Kucing hitam nongkrong di pohon pelem. Selamat malam. Berkah dalam. Terima kasih. Dalam inkulturasi iman Katolik dan tradisi budaya kita, peringatan arwah 1000 hari mengajak kita untuk merenungkan bahwa Tuhan Allah itu adalah asal dari segala sesuatu dan tujuan dari segala sesuatu. Gusti Allah iku sangkan lan paraning kabeh kang dumadi. Sangkan itu asal, paran itu tujuan. Bahwa hidup kita ini berasal dari Allah. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, kiranya tidak ada yang meragukan dan menyangkal lagi, karena tanpa Allah berkehendak, lalu kita tidak akan mungkin ada. Dalam ajaran iman gereja, kepada kita diyakinkan bahwa Allah itu mempunyai rencana terhadap setiap makhluk ciptaannya. Maka adanya kita, lahir dan hidup, bergerak dan ada, itu tidak lepas dari rencana Tuhan. Walaupun dalam kenyataan ada anak yang kelahirannya tidak dikehendaki oleh orang tuanya, tetapi Tuhan sesungguhnya merencanakan, mempunyai rencana
terhadap kehidupan kita. Lalu apa sesungguhnya rencana Tuhan terhadap hidup kita? Memang setiap orang setelah dianugerahi hidup itu diserahkan kepada kita untuk kita kembangkan, untuk memuliakan Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya melalui panggilan kita masing-masing. Dan akhirnya hidup kita itu menuju pada Allah, berakhir untuk bersatu kembali dengan Allah. Maka dari itu, yang pertama-tama dengan merenungkan bahwa hidup kita berasal dari Allah, kita bersyukur kita diberi hidup bukan hanya sendiri, tetapi bersama dengan orang-orang lain. Dan terutama kita menerima hidup dari orang tua kita atau melalui orang tua kita. Disinilah mengapa kita juga berdoa untuk orang tua bahkan yang sudah meninggal, karena melalui merekalah Allah menciptakan kita, Allah memberikan kehidupan, Allah memberikan kepada kita anugerah yang tiada bandingnya, yaitu kehidupan ini. Selanjutnya, hidup kita bergerak menuju kepada Allah sendiri. Maka dengan menjadi orang percaya, dengan menjadi orang beriman, kita berada pada jalan yang benar untuk sampai kepada tujuan hidup. Dan Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya akan sampai kepada Bapa. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perjalanan hidup kita itu ibarat juga kalau kita di dunia ini mengadakan perjalanan entah menuju ke suatu tempat. Jadi kita menentukan destinasi atau tujuan, lalu menentukan jalannya mau lewat mana, kemudian juga memutuskan mau naik kendaraan apa. Dan terakhir pastilah ada bekal yang kita bawa, apalagi kalau tujuan perjalanan kita itu jauh. Bekal itu mungkin bisa uang saja, nggak masalah, karena mungkin bisa membeli makanan maupun minuman di dalam perjalanan. Nah, destinasi atau tujuan hidup kita jelas. Kembali bersatu dengan Bapa sebagaimana Yesus yang mendoakan kita supaya kita juga bersatu sama seperti Yesus bersatu dengan Bapa. Itulah tujuannya. Maka setiap kali kita bersatu dengan Kristus melalui Ekaristi, melalui doa, saya sering mengatakan misa itu latihan kita untuk meninggal dunia. Mengapa latihan? Ya karena pada waktu Ekaristi kita bersatu dengan Kristus. Dan ketika kita ketemu Tuhan, ya sebetulnya itu tujuan hidup kita. Kemudian jalan yang kita lalui adalah jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Tetapi jalan yang ditunjukkan dan dijalani oleh Yesus sendiri itu memang bukan jalan tol, tetapi jalan salib. Yang pastinya juga kadang-kadang rumpil, kadang-kadang licin, dan
kita bisa jatuh juga seperti Yesus. Maka ketika kita juga berdevosi jalan salib, kita menggambarkan sebetulnya peziarah rohani kita sendiri, di mana kita seringkali harus mengalami hal-hal yang sulit dan pahit. Tetapi hal-hal yang sulit dan pahit itu tidak boleh menghalangi kita untuk sampai ke Golgota, untuk sampai pada tujuan nantinya bersatu dengan Allah, karena melalui Golgota Yesus dipersatukan dengan Bapa. Terkadang dalam perjalanan hidup kita merasa Tuhan Allah itu jauh, Tuhan Allah itu tidak menyertai kita, tidak memberkati kita, sehingga kita seolah berjalan sendiri. Tetapi tidaklah demikian, karena perjalanan hidup kita sesulit apapun itu disertai oleh Allah. Dan itu adalah inti iman Kristen. Allah beserta kita. Immanuel, Immanuel, Allah yang tinggal dalam diri kita. Walaupun kadang kita tidak menyadarinya dan mungkin tidak merasakannya. Maka dari itu segala hal yang membuat kita merasa berat dan sulit tidak boleh kemudian membuat kita lalu lengah, kemudian tidak setia pada tujuan yang mau kita tuju. Ya. Mungkin dalam perjalanan itu ban yang gembos, ya ora apa-apa, ya diganti bane, ditambal. Jangan kemudian lalu wah enggak jadi aja. Ya, itu sesuatu yang cukup fatal kalau karena sesuatu dan lain hal lalu tujuan hidup kita tidak kita jalani dengan baik. Yang selanjutnya, tadi saya katakan kendaraan kita itu tentu saja dalam soal iman itu adalah gereja. Maka sering dalam nyanyian dikatakan gereja itu bagai bahtera, seperti kapal. Kayaknya perjalanannya lewat laut, ya. Sering diombang-ambingkan gelombang, ya. Tetapi Yesus bersama kita di dalam kapal kita, walaupun mungkin kadang dia tidur, seperti pengalaman murid-murid di Danau Genesaret. Jadi gereja adalah kendaraan kita. Kita numpang untuk sampai kepada Bapa melalui gereja kita. Gereja adalah perahu besar, bahtera, di mana murid-murid Yesus menuju kepada Bapa bersama Dia. Maka dari itu orang yang telah dipermandikan, telah dibaptis harus yakin ketika masuk ke dalam gereja ini masuk di kendaraan yang benar untuk pada perjalanan menuju kepada tujuan dan bersama Yesus. Kalau kita ingat dalam Injil minggu lalu, Yesus yang meredakan angin ribut, dia itu tidur di buritan. Buritan itu padahal tempat orang mengemudikan perahu. Berarti secara simbolik pengemudi perahu kita itu adalah Yesus sendiri. Ini sesuatu yang sungguh meyakinkan kita bahwa ketika kita masuk di dalam gereja melalui rahmat pembaptisan, kita masuk ikut nebeng di kendaraan yang safe yang akan sampai kepada tujuan. Lalu bekalnya apa? Yesus memberi kepada kita bekal-bekal rohani berupa firman, sabda-sabdanya, tetapi juga keutamaan-keutamaan hidup yang perlu kita bangun di dalam menjalani hidup ini supaya hidup kita ini berbuah, hidup kita ini menghasilkan kebaikan. Dan tanda bahwa hidup kita berbuah ketika hidup kita ini menjadi berkah untuk orang lain, hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Orientasi hidup kita keluar dari kepentingan diri,
dan kemudian menjadi berguna untuk sesama. Kita yakin bahwa saudari kita yang kita peringati pada hari ini, Ibu Maria Ngatiyah, sungguh-sungguh telah menjalani hidup sebagai murid Yesus dan menghasilkan buah-buah keutamaan, buah-buah kebaikan yang nyata dalam diri putra-putri dan cucu yang menjadi buah kehidupannya. Kita juga yakin dan percaya bahwa sabdanya sudah diamalkan. Sangu atau bekal yang dibutuhkan juga adalah sakramen-sakramen, termasuk sakramen Ekaristi dan sakramen-sakramen akhir yang diterimakan bagi kita orang beriman, terutama pengurapan orang sakit dan pengampunan dosa. Itu bekal-bekal rohani. Nah, sudah lengkap bukan? Destinasinya jelas, jalannya lewat mana jelas, kendaraannya apa jelas, lalu bekalnya apa? Yesus sudah memberi kepada kita. Dan masih kurang apa? Yesus sendiri menyertai kita. Inilah yang menjadi pangkal pengharapan. Iman Kristen adalah iman yang selalu memiliki pengharapan. Maka sekalipun kita bersedih, kita tidak boleh larut di dalam kesedihan, karena kita masih punya Yesus. Dan Yesus itu yang menjadi pangkal pengharapan kita. Ketika kita setia, dalam arti ini meninggal dalam iman kepada Kristus, seperti di dalam Injil dikatakan, lalu hidup kita ini masuk di dalam kemuliaan Allah, atau hidup kita ini dimuliakan. Di rumah ibadah sebelah itu setiap Jumat pengkhotbah selalu mengatakan begini, jemaat yang dimuliakan Allah. Saya berpikir-pikir benar juga kalau saya mengatakan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Mereka mengatakan lebih dari itu, yang dimuliakan Tuhan. Luar biasa. Ketika kita menjadi orang-orang yang takwa, ketika kita menjadi orang-orang yang setia, ketika kita menjadi orang yang melaksanakan kehendak dan sabda-sabda Yesus, memiliki keutamaan dalam hidup iman kita, hidup kita akan dimuliakan. Dimuliakan tuh piye? Kalau orang Jawa itu mempunyai pepatah, kita itu kudu bisa harus dapat mikul dhuwur dan mendem jero orang tua kita. Tentu saja itu bukan kata-kata yang dikatakan secara hurufiah, tetapi adalah kiasan. Mikul dhuwur artinya memuliakan. Memuliakan itu piye? Dipenake. Orang yang hidupnya mulya itu kepenak. Makanan terjamin, tempat tinggalnya nyaman, lalu tidak ada gangguan apapun, segala sesuatunya serba indah, serba menyenangkan, dan yang paling penting adalah orang mengalami sukacita, kegembiraan. Ini tanda kalau orang mengalami kehadiran Allah, hidupnya gembira, sukacita, tetap semangat. Maka orang-orang yang demikian mengalami dimuliakan. Uripe mulya. Kalau kita itu iso guyu, bisa tertawa, bahkan kadang-kadang di tengah kepahitan kita masih memiliki semangat. Itu tandanya kalau uripe mulya. Karena apa? Mengalami kehadiran Tuhan. Nah, ini yang kita harapkan. Ibu kita yang kita doakan, yaitu Ibu Maria Ngatiyah,
sudah bersatu dengan Kristus. Ia meninggal dalam iman kepada Kristus. Hidupnya sudah berbuah. Maka kita yakin bahwa hidupnya kini boleh menjadi berkah. Bukan hanya untuk keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga untuk kita, gerejanya, gereja kudus Allah. Maka mari kita mohon, pertama-tama memohon rahmat indulgensi penuh bagi Ibu Maria Ngatia, tetapi juga mohon berkat dan kekuatan iman bagi kita, supaya Allah yang adalah sumber dan tujuan hidup kita selalu kita ingat, selalu menjadi hal yang kita canangkan di dalam kehidupan kita, supaya setiap melangkah kita ini melangkah ke jalan yang benar untuk menuju kepada kemuliaan hidup bersama Allah. Kita mohon dalam ekaristi kita. Kita akan melanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari, Allah adalah sumber dan tujuan kehidupan segala sesuatu. Hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya juga menuju kepada Allah. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan isi hati kita dalam doa dan permohonan kepada Bapa. Ya Bapa, peringatan 1000 hari saudari kami Ibu Maria Ngatia terasa begitu cepat. Rasa-rasanya baru kemarin saudari kami ini masih bersama-sama dengan kami semua. Ungkapan perasaan ini memperkuat keyakinan kami bahwa Engkau telah menerima dan mempersatukan saudari kami dalam persekutuan para Roh Kudus. Untuk itu kami berseru, dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Ya Bapa, sadarkanlah kami yang masih hidup di dunia ini. Perjuangan kami tak akan berhasil tanpa penyertaan dan kuasa-Mu sendiri. Engkaulah yang selalu mendorong dan menyemangati kami. Untuk itu kami berseru, dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Engkau memberi anugerah hidup dan talenta kepada kami masing-masing. Perbedaan ini justru semakin memperkaya kami. Buatlah kami mampu menghargai satu sama lain, saling mendukung, dan rela bekerja sama, sehingga kami mampu menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah masyarakat dan keluarga kami. Untuk itu kami berseru, dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga, komunitas, dan saudara-saudari yang pada saat ini masih berjuang dalam hidup bersama. Semoga Engkau berkenan menyapa mereka dalam kasih-Mu sendiri lewat karya-karya yang Kau percayakan kepada mereka. Untuk itu kami berseru, dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Bagi kita yang hadir di sini, semoga Kristus penyelamat kita menghancurkan kekuasaan dosa, supaya kita juga layak menerima hidup abadi dalam Dia. Untuk itu kami berseru, dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Mari kita hening sejenak, kita menyampaikan doa dan permohonan dalam hati kita masing-masing. Perkenankan saya juga mohon doa untuk ibu saya, Ibu Lucia Indrati Susilawati, yang kesehatannya makin menurun, dan untuk adik kandung saya bersama suaminya yang positif COVID, dan adik saya harus dirawat di rumah sakit Telogorejo. Mohon doanya dan mohon agar segera disembuhkan. Untuk semua doa dan permohonan kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, ungkapan syukur dan doa kami atas penyertaan dan pendampingan-Mu kepada kami semua yang masih dalam perjalanan hidup ini. Anugerailah kami semua damai-Mu yang sejati dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memasuki liturgi Ekaristi.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah alam semesta, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah alam semesta, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Tuhan, semoga semua yang siapkan Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, persembahan roti dan anggur ini kami hunjukkan kepadamu bersama keteguhan hati kami yang percaya akan belas kasih-Mu. Kami percayakan arwah sanak saudara kami yang telah berpulang, khususnya Ibu Maria Ngatiah yang sudah 1000 hari kepanggil menghadap-Mu dalam pangkuan kasih-Mu di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Dia dunia diselamatkan, umat manusia diberi kehidupan dan orang mati dibangkitkan. Demi Kristus itu pula para malaikat menyembah keagungan-Mu dalam sukacita abadi. Maka sudilah memperkenankan kami ikut serta bersukaria dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat, Tuhan sekarang Engkau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Monsignor Robertus Rubiat Moko, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Ibu Maria Ngatiyah yang telah kau panggil ke hadiratmu 1000 hari yang lalu. Ketika dibaptis saudari kami ini menjadi satu dengan Kristus, ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya yang setia dan amat suci, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun keperkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajarannya, maka beranilah kita berdoa kepada Bapa. Bapa kami yang ada di surga,
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara, inilah sang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dan hadir dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut melindungi kita, sampai kita diperkenankan masuk kehidupan yang kekal. Amin. Sepenuhnya
Kalau ada anak-anak yang mengikuti Ekaristi ini secara live streaming di rumah, silakan kalian mendekat ke layar kaca. Saya akan memberikan berkat Tuhan untuk anak-anak. Allah yang Maha Baik, Maha Kuasa dan Kekal, Putra-Mu Yesus Kristus bersabda, biarlah anak-anak datang kepadaku, sebab merekalah yang punya kerajaan surga. Berkenanlah memberkati anak-anak-Mu ini yang dengan setia dan tekun mengikuti Ekaristi ini. Berilah mereka rahmat kesehatan, juga sukacita sebagai anak, dan kesempatan untuk dapat mempersiapkan masa depan mereka dengan belajar dengan baik. Berkati pula supaya mereka belajar patuh kepada orang tua, juga patuh kepada protokol kesehatan, dan dengan demikian mereka sungguh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi dan memuliakan Dikau. Maka berkatilah anak-anak-Mu ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa mohon perlindungan dari wabah COVID-19. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebas dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu semua sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampak-dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Amin. Santa Maria, Bunda Penolong, Doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, Doakanlah kami. Malaikat Agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Damianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami.
Santa Maria, doakanlah kami. Santo Petrus dan Santo Paulus, Doakanlah kami. dan para kudus Allah, pelindung dari wabah dan penyakit, Doakanlah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami telah menyambut rezeki surgawi pada peringatan 1000 hari hamba-Mu Ibu Maria Ngatiah berada dalam rumah-Mu yang abadi. Semoga berkat Ekaristi suci ini kami bertekun dalam iman, harapan dan kasih, dan saudari kami Ibu Maria Ngatiah itu menjadi pendoa bagi kami yang masih melanjutkan pengabdian kami. Semoga kami semua siap siaga selalu menyambut kehadiran-Mu yang menyelamatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ada kata sambutan dari keluarga, monggo dipersilahkan. Romo, Bapak Ibu, selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Yang pertama, kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Robertus Hardianto PR yang telah memimpin Ekaristi memulai 1000 hari Simbok Maria Ngatiah pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, kami juga atas nama keluarga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada Ekaristi sore hari ini. Mudah-mudahan Simbok Ngatiah dalam 1000 hari yang telah dipanggil Tuhan ini bersatu para kudus di surga. Saya kira tidak banyak yang kami sampaikan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Romo, kepada Bapak Ibu. Sekian, selamat malam. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Salah satu cara kita merayakan iman kita di masa pandemi ini. Jadi kalau di rumah tidak dimungkinkan untuk misa karena protokol kesehatannya atau prokesnya kurang bisa terjaga, bisa saja mengadakan misa keluarga di gereja ini, tentu saja dengan prokes yang sungguh-sungguh kita jalankan secara optimal. Bisa luring saja, bisa luring dan daring seperti ini, kiranya justru akan lebih praktis dan memudahkan daripada ribet di rumah, harus nata kursi, pasang teratak dan sebagainya. Di gereja semuanya sudah tertata dan jaraknya sudah teratur. Ini mungkin bisa disosialisasikan juga kepada saudara-saudari, bukan hanya dari paroki kita, karena dari banyak saudara-saudara saya terutama juga memohon misa di tempat ini, sehingga terbuka kemungkinan pula untuk permohonan Ekaristi live streaming maupun luring di gereja ini. Kita akan memohon berkat Tuhan mengakhiri Ekaristi kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang telah menciptakan dan mengasihi saudara, memelihara saudara dalam cinta kasih-Nya. Semoga Allah Putra yang telah memberikan harapan sejati kepada saudara, meneguhkan saudara dalam menghayati iman, harapan dan kasih sejati. Semoga Allah
Roh Kudus yang telah menyalakan api cinta kasih dalam hati para murid Kristus, memberikan ketabahan dan kekuatan dalam hidup saudara. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi untuk mendoakan Ibu Maria Ngatias sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Kita akan mohon berkat untuk bunga tabur. Ya Allah, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini yang akan ditaburkan pada makam hamba-Mu yang telah Kau panggil. Semoga taburan bunga ini serta keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi serta hamba-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin.